Tentara Nasional Indonesia adalah kelompok angkatan bersenjata Indonesia yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Tujuan dibentuknya TNI adalah untuk melindungi kedaulatan negara, masyarakat, dan seluruh elemen Indonesia. Terbentuknya TNI tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dari para penjajah. Sejarah terbentuknya TNI berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR pada tanggal 22 Agustus 1945 sebelum akhirnya menggunakan nama resmi Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan hasil perkembangan dari Badan Keamanan Rakyat BKR yang dibentuk pada 22 Agustus 1945. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya, yang kemudian diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945. BKR bertugas melakukan pemeliharaan keamanan bersama rakyat dan badan negara. Setelah BKR diresmikan, para pemuda dan mantan anggota pembela tanah air atau PETA merumuskan struktur BKR sesuai dengan teritorial kependudukan Jepang. Akan tetapi, ternyata sebagian besar pemuda lainnya tidak setuju dengan BKR. Berangkat dari tantangan para pemuda, BKR yang masih berusia sangat muda berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. TKR merupakan angkatan perang pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, tanggal pembentukan TKR yakni 5 Oktober 1945 diperingati sebagai tonggak lahirnya TNI. TKR dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan situasi yang mulai tidak aman lantaran kembalinya sekutu ke Indonesia. Keesokan harinya pada 6 Oktober 1945, tokoh PETA Supriyadi diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Pada 29 Januari 1946, nama TKR berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI sesuai penetapan pemerintah nomor 4 sampai dengan tahun 1946. Perubahan nama ini didasari oleh munculnya laskar-laskar perjuangan dan barisan bersenjata yang dibentuk oleh rakyat Indonesia di daerah masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa satu-satunya organisasi militer Indonesia adalah TRI. Usai TRI juga tidak berlangsung lama, karena pada 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI adalah hasil peleburan dari beragam laskar perjuangan dan barisan bersenjata TRI. Setelah TNI dibentuk, keberadaannya langsung mengalami beragam uji coba baik dari dalam maupun luar negeri. Namun pada 1962 Angkatan Perang dan institusi kepolisian disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan ABRI. Penyatuan komando ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan peranan mereka masing-masing. Selain itu, diharapkan pula agar tidak mudah terpengaruh oleh adanya kepentingan suatu politik tertentu. Pada 1998, situasi politik di Indonesia mulai berubah, yang juga berpengaruh terhadap ABRI. Pada masa reformasi, tepatnya pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi berpisah menjadi institusi sendiri-sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara juga kembali menjadi TNI. Saat ini tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Pada era Orde Baru di tahun 1970-an, TNI juga memiliki peran yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia. Namun setelah terjadinya perubahan politik di Indonesia pada tahun 1998, TNI kemudian mulai mengalami transformasi dan perubahan struktural. Saat ini TNI telah menjadi salah satu institusi utama di Indonesia yang bertugas melindungi keamanan dan integritas nasional. TNI juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan menangani berbagai masalah internal, seperti penanggulangan terorisme, pemberantasan narkoba, dan penangkapan aksi kriminal di berbagai wilayah Indonesia. Sejak era informasi, TNI telah mengalami banyak perubahan dan transformasi.
Pada era ini TNI tidak hanya bertugas melindungi keamanan dan integritas nasional, tetapi juga harus dapat menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang muncul di era informasi, seperti terorisme, kejahatan siber, dan perdagangan ilegal. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, TNI telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam bidang teknologi dan informasi. TNI juga telah mengembangkan berbagai inisiatif dan program untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi dan informasi, seperti program pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.